في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Amma ba'du, habibana yang kita cintai, beliau ini termasuk yang saya cari lama juga. Ternyata beliau nyari saya juga udah lama. Kenapa? Karena saya nyari Sayyid yang Azamat Khan. Lo ketemu. Saya kira sudah habis. Ternyata masih banyak. Dan bahkan kiai-kiai di Jawa rata-rata zuriat Azamat Khan. Ya. Semoga beliau dan saudara-saudaranya Ba'alawi Allah islahkan. Amin. Amin. Dan kita tambah cinta kepada Rasulullah SAW dan zuriat-zuriatnya. Amin ya Rabbal. Kalaulah benar, jadi yang bertengkar sekarang itu saudara sama saudara, benar gak? Kita doa semoga ada yang tua, yang sepuh, yang karismatik mengislah mereka. Dalam Al-Quran, fa-aslihu baina akhwaikum. Damaikan, islahkan antara saudara-saudaramu. Jika benar nih Ba'alawi dan satu lagi Azamat Khan dan apalah namanya, mereka bersaudara, fa aslihu, wajib diislah. Ya, maka kajian-kajian kita bukan lagi kajian cari-cari kesalahan. Islah itu kajian mencari persamaan. Ya, dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan ta'allamu ansabakum tasilu arhamakum. Ya, pelajarilah nasab bukan untuk menghina nasab orang, tapi agar menyambung kasih sayang. Ya, semoga ini terjadi juga pada kita semua yang hadir. Namun nasab itu ada dua, ada tiga. Ada nasab darah, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Bugis, Padang. Itu nasab berdasarkan darah. Ada nasab ilmu. Nasab apa? Tamatan mana, alma mater mana, gurunya siapa, sanatnya siapa. Yang lebih kuat di sanad ilmu, dia dapat sanad guru dan gurunya mengatakan aku ijazahkan engkau, atau gurunya mengatakan aku terima engkau jadi murid. Maka kalau ketemu guru-guru mulia, sampaikan kepada mereka, wahai ayahanda guru, terima kami jadi murid. Begitu kalau ketemu guru, mohon ridhoi kami sebagai murid. Kalau ridho, kita salah pasti dimaafkan. Karena kita ini kadang nggak tahu adab. Ya, karena yang belajar adab orang berilmu, kita kan kurang ilmu. Semoga kalau kita kurang-kurang adab, beliau ridho, gitu maksudnya. Maka yang kita minta ke Allah, kita nggak berani minta sorga langsung. Yang kita minta ridhoka wal jannah. Jangan langsung minta surga, nggak sopan. Minta ridho dulu, baru wal. Inna nas'alu ridhaka wal jannah. Ya Allah, mohon ridho engkau. Kenapa? Kami banyak salah, nggak pantas masuk surga. Wal jannah, baru minta surganya. Kenapa? Kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, hadis yang sahih, ya jannah, wahai surga, denganmu biki arhamu ibadi, aku merahimkan, menyebar rahimku kepada hamba-hambaku. Jadi sorga itu simbol kasih sayang Allah. Ini berpembukaan dan langsung serius nih. Dalam Sahih Muslim, di padang mahsyar nanti Allah membuat pengumuman. Langsung dia berkalam, apa katanya? Ainal mutahabbuna fiyya. Manakah orang yang dulu
kalau di Sahih Muslim, ainal mutahabuna fi jalali. Manakah orang-orang yang dulu saling mencintai bukan karena sama partai politiknya, sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, sama-sama Salafi, sama-sama Jamaah Tabligh, sama-sama senasab, sesama thariqah, sama kajian, bukan. Al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang lebur saling cinta mencintai karena dia memandang keagunganku. Apa maksud keagungan Allah? Allah itu memberi setiap hari dan setiap detik Allah itu diingkari. Allah masih ngasih enggak? Itu al-mutahabbuna fiyya. Tiap hari mungkin kita disinggung, disakiti, mungkin barangkali. Tapi tiap hari kita tidak berhenti menebar kasih sayang. Itu mutahabbuna fiyya. Maka hubungan kita, apakah baru sebatas nasab darah? Kalau nasab ilmu, ada juga masalahnya. Kalau nggak satu alma mater, nggak satu sanad, nggak dihormati. Apalah itu bukan orang NU gitu. Apalah itu bukan Salafi. Apalah itu sanadnya nggak jelas. Apalah itu ngajinya nggak pernah keluar negeri. Emang ngaji kalau keluar negeri bener gitu? Dulu Syekh Ihsan Jampes di Jawa itu nggak pernah ngaji secara formal ke luar negeri, tapi nulis kitab Sirajut Talibin itu lebih fasih dari orang Mekah Madinah. Ngomong bahasa Arabnya nggak lancar. Ngomong bahasa Arabnya diajak ngomong bahasa Arab tuh ua nggak jelas. Itu penjelasan dari murid-muridnya. Ada ulama kita udah jadi warga negara Saudi tapi keturunan Sumatera, namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, ngambil sanad ke Syekh Ihsan Jampes. Itu Syekh Yasin ini murid dia mulai dari ujung sampai Maroko sampai ujung Amerika punya muridnya. Makanya ada namanya Syekh Amin Al-Harari, orang alim ahli hadis dari Sudan. Dia hijrah ke Mekah, dia dengar ada Syekh Yasin, ini sudah ulama, udah kiai hebat. Semua silsilah ilmunya dia lebur dalam satu nama, guruku Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yang lebih lucu lagi apa? Ada namanya Syekh Abdullah Al-Ghummari. Syekh Yasin ini kan rendah hati, kalau ngelihat ada orang berilmu minta ilmu, tolong ajarin saya, ijazahi saya. Satu kali musim haji, Syekh Yasin dan Said Abdullah ini kumpul dengan para ulama, masing-masing ulama bacakan sanad ilmunya. Sanad ilmu, jadi silsilah ilmunya. Ketika sampai di Syekh Abdullah Ghummari, semua orang kaget. Wow, ini ilmunya tua, karena gurunya tua-tua. Sampai di Syekh Yasin, ternyata Syekh Yasin berguru kepada orang yang lebih tua lagi. Kata Said Abdullah, tolong angkat juga aku jadi murid. Padahal tadinya Syekh Yasin juga ngomong, angkat aku juga jadi murid. Mereka saling berguru. Itu orang berilmu begitu, merendah karena ilmu. Karena ilmu itu sifat Allah. Ini bagian dari orang yang nanti dipanggil di akhirat. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, keagungan ilmuku. Tapi ada yang lebih murni lagi. Mau dia berilmu, tidak berilmu, tapi dia pandang ada nur di kalbu orang. Bahkan ada rahmat dimanapun. Masih ingat Bapak Ibu? Ini saya sering kisahkan tapi saya jarang sampaikan. Dalam hadis Sahih Bukhari, ada perempuan yang paling hina perbuatannya karena dia menjual kehormatannya. Kebayang pekerjaannya? Terus dia ngelihat ada guguk ANJING, betul ya?
Ketika dia sudah naik ke atas, dia lihat si guguk ini sudah lemes kehausan. Dulu saya kira hanya karena dia sayang, karena ada rasa simpati, empati dengan makhluk. Tapi belakangan kita dibukakan oleh Allah, ada rahasia lain di situ. Si perempuan yang selama ini menjual harga dirinya untuk makan sehari, dia menganggap dirinya lebih hina daripada si anjing. Dia menganggap dirinya lebih hina daripada si anjing. Gak pernah berzina. Dia kata, aku tiap hari berzina. Anjing gak pernah tamak, aku tiap hari tamak. Maka dia kemudian sayangnya bercampur dengan rasa hinanya, maka dia turun dikasih. Barulah saya faham maksud seorang imam di Uzbekistan, di kota Imam Bukhari, namanya Imam Bahauddin An-Naqshaban, Syah Naqshaban, dari kota Bukhara. Jadi dulu di sana ada Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari. Lalu 6 abad setelahnya muncul imam perumus zikir lembut, namanya Bahauddin Syah Naqshaban. Ajaran dia disebut Naqsyabandiyah, jadi thariqah. Apa kata dia? Ini diketawain nama saudara kita yang anti sama tasawuf. Kalau Habib kan demen sama tasawuf. Zikir-zikirnya tadi zikir-zikir sufi semua. Ya, selamat sesat, Bib. Ya, apa kata Imam Bahauddin? Jangankan ke makhluk bernama manusia, kepada anjing pun aku berguru. Ngeri gak tuh? Terus kenapa hari ini orang-orang cuma beda faham itu bisa benci-bencian? Itu yang berbeda faham, benci-bencian, gak akan dipanggil Allah nanti di hari kiamat. Gak akan dipanggil. Cuma beda paham masalah kunut gak kunut, hanya maulid gak maulid. Itu bukan bid'ah, itu khilafiyah, karena semuanya punya dalil. Dan dalilnya sahih, cuma kita gak sepakat. Kalau perbedaannya sudah perbedaan keyakinan, baru. Jadi kalau babnya sudah bab akidah, atau sudah menyalahi dalil-dalil yang mutawatir, bukan bab-bab ijtihad, itu baru kita pasang badan. Kita tanya tabayun sama orangnya, maksud kamu apa? Begitu ahlu sunnah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud, nih perhatikan, umatku akan terpecah jadi 73 golongan, kulluha finnar illal jamaah. Hadis Abu Daud. Semuanya masuk neraka. Nabi nggak sebut kelompok 1, 2, 3. Nabi menyebut al-jamaah. Ini jangan salah paham, ini bukan jamaah yasinan, bukan jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, jamaah Salafi, jamaah Tabligh, bukan. Al-jamaah yakni jamaatul muslimin, pakai alif lam lil istighraq. Ya, al-jamaah di situ siapa? Orang yang hatinya berkumpul karena cinta kepada Allah, itu al-jamaah. Maka di hadis Imam Muslim tadi, apa kata Allah Ta'ala? Ainal mutahabbuna fiyya fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, kemurahanku. Azilluhum bizillin la zilla illa zillah. Nanti saat ini bahkan aku akan naungi dia dengan naungan yang tidak pernah ada lagi kecuali naunganku. Ini hadis kan hadis cinta ya. Itu ulama sebagian yang di hatinya ada kebencian kepada kelompok lain, saya meragukan kesejatian ulama begini. Ini saling jontok-jontokan lagi, gagal paham, debat. Apakah Allah mempunyai naungan, bayang-bayang? Gagal paham. Apakah Allah bersifat zillun? Apa arti zillun? Bayang-bayang. Hadisnya enggak membahas tentang perdebatan
Allah punya bayang-bayang, nggak bayang-bayang. Dia debat di situ. Sama dengan orang membahas, ini mohon maaf, mau aswaja nggak aswaja, gagal faham kebanyakan. Jadi klaim kita aswaja belum tentu selamat kalau kita belum tentu sesuai dengan silsilah ajaran yang diajarkan Imam Ahlus Sunnah sebelumnya. Cuma klaim kan belum tentu benar. Contoh di surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa, yang maha pengasih, yang kasihnya meliputi baik yang mukmin ataupun kafir, binatang, manusia, malaikat, alam semesta. Itu disebut Ar-Rahman. Alal arsy, terhadap aras, yang aras itu makhluk Allah paling besar, meliputi langit dan bumi, berarti meliputi alam. Istawa, yang Ar-Rahman tadi kasih sayangnya istawa. Apa arti istawa? Bersemayam. Itu terjemahan. Di situ orang bertengkar hari ini. Oh, bersemayam berarti menempati dong. Padahal fokusnya bukan pada apakah Allah istawa. Fokusnya harusnya di Ar-Rahman. Apa bedanya? Orang Arab biasanya mendahulukan kata kerja sebelum kata benda. Harusnya nih, kalau versi bahasa Arab yang standar, istawar rahman alal arsh. Allah yang maha rahman, bukan begitu. Istawa, bersemayam dia yang maha rahman di atas aras. Bolehlah kita fokus debat apa itu istawa. Tapi saat ini ayat itu masih berlaku nggak? Yang bilang nggak berlaku kafir ente. Allah mendahulukan namanya sebelum perbuatan bernama istawa. Nama Ar-Rahmannya mestinya fokus di Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Jangankan engkau yang syahadatnya sama tapi beda paham, yang tidak bersyahadat pun dapat rahmannya Allah. Lo kok jontok-jontokan mah beda paham? Berarti nggak dapat Ar-Rahman alal arsis tawa. Gimana Bu? Pak, masih benci nggak sama Salafi? Masih benci nggak sama kelompok apa? Khuruj. Aneh pernah khuruj loh, aneh pernah Salafi loh. Benci mana berarti? Masih hina nggak kelompok Sufi tarekat? Jangan, nggak begitu kita. Kita nggak begitu Pak. Saya mau tanya, siapa yang sholat subuhnya diangkat Allah, diterima Allah pagi ini? Angkat. Yang diterima Allah pagi ini siapa? Ada nggak? Kalau kalian nggak tahu, jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain. Tapi kalau ada yang jamin subuhnya diterima pagi tadi, saya cium tangannya. Tapi tunjukin dong terimanya gimana. Agak kencang dikit ya. Harus begitu hari ini. Orang itu ketika beragama, dia baru beragama secara fisik, simbol. Belum beragama secara kolbu. Kolbunya belum disyahadatin. Harusnya dia ngomong, wahai diriku, wahai kolbuku, bersyahadatlah engkau. Tiada yang berhak disembah kecuali, jadi itulah mana aku bersyahadat. Kolbu kita harus kita sertakan. Kalau sudah bersyahadat, leburlah keakuan kita pada keakuan Allah. Kalau sudah lebur, harusnya bencinya hilang. Tapi baru aja hijrah nih ya. Baru hijrah nih, baru tobat. Mulai melirik orang beda faham. Berarti kolbunya belum masuk syahadat, masih pada ego, nafs. Orang ini beragamanya belum dengan kolbunya, tapi masih dengan egonya. Karena sebelum hijrah karakternya ego, orang ego ini kan merasa lebih hebat, tersinggungan, cari kesalahan orang, gosipin orang, musuhin orang. Itu ego.
Bahasa Arabnya nafsiyah. Apa bahasa Arabnya? Nafsiyah. Ini yang mesti diobati duluan. Ini yang mesti diagamakan duluan. Yang mesti dihijrahkan duluan. Makanya di Quran, qad aflaha man zakkaha. Fala tuzakku anfusakum. Loh, bedanya apa? Beruntung orang yang telah berusaha membersihkan dirinya, jiwanya. Tapi Allah berkata, jangan sok suci. Yang boleh itu berusaha mensucikan jiwa. Jadi kalau kita hijrah, kita tobat nih. Sifat pertama yang harus dihancurkan sifat syaitaniyah. Apa sifat syaitan? Aba wastakbara. Enggan, belagu, wastakbara, sombong. Sombong itu merasa paling benar. Ini mesti dihancurin dulu. Itu baru namanya hijrah rohaninya. Orang kalau begitu, nih contoh nih. Kalau sudah hijrah rohaninya, dia tidak menyalahkan orang lain atas dosa-dosanya. Kata Imam Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi. Ar-Razi juga nih Habib. Afan nih Bib, aneh di atas duduk Bib. Baru ingat minta maafnya. Dalam kitab beliau, ya, Hadaikul Haqaiq, taman-taman kebun-kebun makrifat, hakikat. Jadi beliau jadi nggak nyambung deh. Ntar dulu hidungnya. Kita bahas apa tadi? Kalau ada Habib Anda jadi lupa. Fakhruddin, bukan Fakhruddin, Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi. Beliau ini mengatakan apa? Jika engkau melihat dirimu berdosa, kembali kepada dosa, asbab engkau punya kawan, berarti engkau sedang menuduh dosa-dosamu disebabkan kawan-kawanmu. Engkau sedang menuduh bahwa kesalahanmu bersumber dari mereka. Maka hijrahmu hijrah syaitan. Uzlahmu uzlah syaitan. Kholwatmu kholwat syaitania. Dan mohon maaf, saya sering dengar, mohon maaf ya, artis hijrah hari ini ngomong begitu. Ditanya nih sama temannya, lu kenapa nggak balik ke musik? Lu kenapa nggak temenan lagi sama yang lama? Dia bilang apa? Gua kalau balik sono ntar gua maksiat lagi. Itu sifat syaitan. Dia hijrah baru penampilannya, baru bajunya, baru kopiahnya, baru jenggotnya, baru celana jingkrangnya, tapi belum hijrah rohaninya. Kalau hijrah rohani, tidak pernah menyalahkan orang lain atas dosa sendiri. Ane mau tanya nih, ini pertanyaan sering kita kasih. Kalau syaitan masuk ke Masjidil Haram, jadi soleh nggak? Gimana? Jadi soleh nggak Pak? Hah? Syaitan? Bener? Syaitan masuk Masjidil Haram jadi soleh? Gimana? Gimana Bun? Gimana Kak? Gimana Pak? Syaitan masuk ke Masjidil Haram, kira-kira dia sholat nggak? Atau tawaf nggak? Jadi soleh nggak dia? Enggak. Padahal itu orang soleh semua loh di situ. Kenapa dia nggak bisa soleh? Karena dia emang setan. Ya setan aja. Paham? Dia akan selama-lamanya setan, selama-lamanya jahat, selama-lamanya menentang Allah. Walaupun dia berada di tempat paling suci. Kira-kira kalau ada wali Allah masuk ke tempat rumah ibadah non muslim yang di situ banyak berhala, jadi musyrik nggak? Gimana? Mohon maaf nih bapak-bapak yang soleh-soleh ini, imut-imut ini, masuk ke klub malam,
Mohon maaf nih, itu imannya rontok nggak? Maksiat mungkin, tapi imannya rontok nggak? Ini bukan pembenaran. Maksiat ente mungkin, matanya ngeliatin bening-bening, tapi ininya ngelawan. Jangan. Nurnya bekerja. Ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Dan puncaknya jika dia melakukan satu dosa besar di situ, selesai, itu nyeselnya bukan main. Artinya nurnya masih bekerja. Artinya apa? Orang bermaksiat seapapun selain syirik, dia tidak akan pernah jadi syaitan. Dan antum begitu, karena ada orang seksi di situ, atau emang entenya yang birahi? Emang kitanya yang birahi, atau emang ada di situ yang buka aurat? Jadi kita maksiat ini karena orang buka aurat, atau emang mata kita gatel? Ini pertanyaan buat bapak-bapak nih Bu. Gimana Pak? Ini serius nih, kita aja nih, biar ibu gak usah tahu. Mata nih maksiat karena ibu-ibu itu bajunya seksi, atau mata ente yang gatel? Tergantung, masih nyalahin orang nih. Gimana? Ya, emang dasar mata ente yang nakal. Coba kalau hari puasa nih, jalan, pas lihat nggak berani lihat, aku lagi puasa, ya kan? Kecuali puasanya puasa anak bocil, ya puasanya cuma menahan haus dan lapar, keliran matanya gatel digaruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mata ini, mau ada orang bercadar kek, mau ada orang seksi kek, ini banyak loh laki-laki senang sama cewek bercadar, bagi dia itu lebih seksi. Berarti yang masalah mana? Mata ini yang gatel. Bukan masalah perempuan seksi atau tidak seksi. Jadi harusnya penegakan hukum syariat itu dimulai dari kesadaran orang bersyariat, bukan menghukumi orang bersalah. Harusnya. Jadi kesadarannya bil ilm, dengan ilmu, bukan dengan ancaman. Ini karena dari kecilnya hidupnya dibesarkan dengan pendidikan ancaman. Jadi tiap kali mau sholat ancam dulu, neraka lo nggak sholat, baru sholat. Neraka kalau nggak puasa, baru setan kau nggak zakat, baru zakat. Jadi diancam dulu baru soleh. Kenapa? Karena kita dididik menyalahkan orang atas kesalahan dan menggantungkan harapan ke orang untuk kesolehan. Gue nggak berani ke sono lagi, kenapa? Ntar mereka ngajak lagi, nggak bener. Ini kalimat kata Imam Syamsuddin Abu Bakar Ar-Razi, nggak bener. Yang tepat gimana? Saya tidak berani lagi kembali ke kawan lama. Kenapa? Takut saya nanti jebak mereka lagi. Gitu baru benar. Aku tidak berani kembali ke teman-teman lama. Kenapa? Khawatir aku penyebab mereka sesat. Itu baru benar. Bukan menyalahkan orang, baru hijrahnya benar. Baru tobatnya benar. Tobat itu sederhana aja. Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita buat. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nanti ketika Allah panggil ainal mutahabbuna bi jalali, manakah orang yang betul-betul saling mencintai karena keagunganku? Kira-kira kita layak gak berdiri? Berdirilah orang yang berdiri, kata Allah, kamu gak masuk. Kenapa? Kamu baru beda faham dikit udah benci-bencian. Kamu cuma urusan nasab benci-bencian. Kamu
beda ideologi, beda partai, benci-bencian. Oh, kamu beda suku, benci-bencian. Kamu urusan bola, bunuh-bunuhan. Kamu urusan percintaan, benci-bencian. Cinta kok benci? Lengkap. Makanya Allah itu menyebut kul in kuntum tuhibbunallah. Jika benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Fattabi'uni kalau terjemahan apa, Bib? Ikuti aku, itu terjemahan. Tapi kalau dalam ilmu cinta, leburlah kepadaku. Fattabi'uni apa? Leburlah engkau di dalam aku. Leburlah engkau dalam cintaku. Leburlah engkau dalam ajaranku. Leburlah engkau dalam kasih sayangku. Nabi itu disebut Allah rahmatan lil. Maka orang-orang yang betul lebur dalam Nabi Muhammad, dalam ilmu Nabi Muhammad, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dia pasti menjadi agen kasih sayang. Maka perbedaan faham bukan membuat dia benci-bencian. Jadi kabar baik saya dengar udah mulai maulid sini ya. Semoga tambah sayang kepada orang yang beda faham. Tambah sayang kepada orang yang belum maulid. Orang yang membid'ahkan maulid itu kan sama kayak saya dulu. Kalau ngeliat orang maulid tuh kayaknya sinis. Apa tuh Nabi udah mati dipanggil-panggil. Gitu, nggak ngerti. Karena di doktrin Nabi kalau udah mati, mati aja. Ya salam. Lebih mulia Nabi apa? Syuhada. Syuhada kata Allah, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah kamu katakan para syuhada itu mati. Jika para syuhada tidak boleh kita sebut mati, syuhada ini jadi syahid asbab siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Jika para syuhada tidak boleh disebut mati, antum punya adab gak nyebut Nabi mati? Maka Imam Subki, murid pengarang Hikam Notailah Sekandari, Imam Subki apa kata dia? Aku berangan-angan orang yang bilang Nabi mati atau Nabi miskin itu dipenjara atau minimal ditakzir kena hukum. Cuman dia gak pernah kerjain, itu cuma angan-angan dia. Karena orang ini kurang ajar sama Rasulullah SAW. Apalagi yang ngajarin bahwa Nabi orang tuanya masuk neraka. Walaupun ada hadisnya, tapi ada adabnya. Ini imam namanya Abdurrahman bin Mahdi. Siapa? Abdurrahman bin Mahdi ini orang sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah, asbab beliau salah satunya. Apa kata Imam Abdurrahman bin Mahdi? Aku akan potong ahli fikih, ahli hukum, coba-coba menilai hadis sahih tidak sahih. Karena itu bukan bagian mereka. Kata beliau yang kedua, aku juga akan potong, aku akan sembelih orang yang ahli hadis, coba-coba ngomong hukum halal haram. Hari ini orang baru baca hadis sudah berani ngomong sunnah dan bid'ah. Itu kalau ketemu Abdurrahman bin Mahdi biasa repot tuh, bisa digorok-gorok sama dia itu. Tapi sampai mati beliau nggak pernah motong dengan motongnya pakai burhan, pakai dalil, pakai ajaran, pakai kata-kata. Abdurrahman bin Mahdi umurnya panjang. Sampai dia punya murid namanya Ali Ibnul Madini. Muridnya ini ahli hadis. Mengerti bahwa hadis itu ada yang zahirnya sahih benar, tapi hadis ini bermasalah kalau dicek dengan satu ilmu yang disebut ilmu ilal. Ilmu ini seperti dokter-dokter spesialis. Apa kata Bukhari? Sering dengar Imam Bukhari? Imam Bukhari ini gak ada tandingnya. Tapi Imam Bukhari kalau jumpa sama Imam Ali Ibnul Madini, murid Ibnu Mahdi, langsung dibilang, saya gak pernah keder kecuali ketemu Ali Ibnul Madini, murid Abdurrahman bin Mahdi. Itu ilmunya asbab Imam Syafi'i.
Asbab siapa? Jadi kalau ada hadis akidah, nanyanya ke orang ahli, walaupun hadisnya sahih, belum tentu maknanya. Contoh tadi, mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Karena orang tua di situ belum tentu bermakna orang tua Abdullah dan Aminah. Kenapa? Di Quran kata orang tua artinya macam-macam. Contoh nih, apa kata anak-anak Nabi Yakub? Nabi Yakub nanya, kalau aku mati kalian sembah siapa? Ini Bapak Ibu kalau mau mati nanyanya gimana ke anak? Kalau mati kalian ngapain? Makan apa gitu. Aku kalau mati tanah ini buat ini gitu ya. Gitu ya. Kalau punya tanah. Kalau Sayyidina Yakub ketika mau meninggal dia nggak nanya kamu makan apa, karena Allah yang jamin rezeki anak waktu kita hidup Allah. Kalau kita mati, lah ngapain sulit. Kalau punya suami, siapa yang jamin anak? Allah. Kalau suaminya nggak ada, siapa yang jamin anak? Sama ibu ya, Bapak ya. Lalu anak-anaknya jawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Kami sembah wahai Yakub. Yakub ini Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim siapanya Nabi Yakub? Kakek. Coba sebutan ayah orang tua dalam Quran ini adalah kaidah untuk cara memahami hadis tentang orang tua Nabi neraka. Benarkah cara memahaminya? Sehingga orang-orang itu kemudian mengharamkan maulid, salah satunya karena itu juga. Ini perhatiin, ini surah Al-Baqarah ini. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami sembah Tuhan engkau hai Yakub dan Tuhan abakmu, abumu, bapakmu, orang tuamu. Siapa orang tuamu? Ibrahim. Ibrahim siapanya Nabi Yakub? Kakek. Wa Ismaila wa Ishaqa. Ismail siapanya Nabi Yakub? Pamannya. Ini yang ngomong anak Nabi Yakub, berarti kan kakek paman. Kakek paman pun disebut abah. Kakek langsung pun disebut dengan apa? Nih coba cek, ada orang datang ke Nabi, terus nanya, ya Rasulullah, abiku di mana? Sorga apa neraka? Nabi ini kan dapat akses melihat alam lain dengan izin Allah. Maka Nabi jawab, finnar, masuk neraka. Keceplosan. Maka jangan nanya-nanya aneh-aneh sama wali, nanti dibuka, repot ente. Ya, si anu gimana di alam ono gitu. Terus dibuka, repot, kita nangis. Ya, orangnya sedih, Nabi enggak tega. Maka Nabi panggil, wahai saudaraku, sahabatku, inna abi wa abaka finnar. Abiku dan abimu coba lihat. Pamannya Nabi Muhammad yang kafir siapa? Yang menentang ajaran beliau? Abu Jahal berjarak dikit. Abu siapa? Abu Thalib tidak pernah menentang Nabi. Abu Thalib cuma di riwayat yang ada di Sahih Bukhari itu ada pengaruh daripada siasah Bani Umayyah. Itu sudah disepakati oleh sebagian ahli hadis yang mengerti ilal namanya. Ya, masa orang yang memperjuangkan Nabi dari kecil dan dia dikasih tahu oleh Bukhairah, ini anak penghulu para Nabi dan Rasul. Maka Abu Thalib bilang, hei Muhammad kamu pulang. Dipulangin langsung. Karena Abu Thalib percaya Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi dan rasul. Cuman riwayat yang ditonjolin apa? Riwayat beliau sebelum meninggal tidak sempat syahadat. Ini sudah dikoreksi oleh gurunya ulama-ulama Nusantara yang di Mekah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah siapa?
Ahmad Dahlan, mereka punya guru namanya Ahmad Khatib Minangkabau, mereka punya guru namanya Bakri Sato punya guru Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Al-Jailani Al-Hasani Al-Makki Summa Al-Bandani, orang tinggal di Mekah, wafatnya di Baqi' Madinah. Ini guru termasuk guru dari penulis Simtid Durar. Beliau mursyid Tariqat Qadiriyah, Khalwatiyah, dan juga Ba'alawiyah. Apa kata beliau? Abu Talib fil jannah. Abu Talib dia orang yang selamat, dijamin masuk surga. Kenapa? Abu Sufyan baru tobat 2 tahun setengah sebelum Nabi wafat, itu baru tobat, itu masuk surga kok. Abu Sufyan ini asbab di riwayat itu yang mengkabarkan bahwa salah satunya ya, Abu Thalib tidak sempat bersyahadat. Tapi riwayat ini nanti kita bahas di kajian-kajian yang lebih berat. Ya. Tapi kalau kembali yang tadi, ayah di situ siapa maksudnya? Ayah di situ paman, kakek yang musyrik dan menentang kebenaran. Abu Thalib tidak ada riwayat dia musyrik dan tidak ada riwayat dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang dimaksud siapa? Abu, ya, walaupun ada sebagian ulama menyebut itu Abu Thalib, tapi itu yang tepat Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Jadi saya bilang nih, orang tua ente masuk neraka, sedih kan? Kita aja sedih, masa Rasulullah nggak sedih? Maka ada satu riwayat yang hasan, Abu Lahab nih punya anak, namanya juga Fatimah. Itu nangis, karena di jalan kena bully orang. Apa buliannya? Wahai anak ahli neraka gitu. Wahai putri raja neraka, kira-kira gitu. Nangis datang ke Nabi, lalu Nabi sidang itu orang, Nabi katakan, la tu'zul ahya bil amwat. Jangan sakiti orang hidup karena dosa orang mati. Karena perilaku orang mati. Maka kita juga gak benci sama anak PKI karena bapaknya PKI. Anaknya belum tentu PKI toh. Kita gak benci sama orang yang bapaknya Hindu, Buddha, syirik, musyrik. Kalau anaknya sudah kepada Allah. Bahkan kita gak perlu benci siapa-siapa. Karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rahman dan Rahim sudah memenuhi kolbu, pasti tumpah. Ini kalau air penuh tumpah enggak? Tumpahnya keluarnya hitam atau bening? Jika memang kolbunya tumpah ruah dengan Rahman Rahim Allah, yang keluar tumpah ruah di sini apa? Pasti Rahman dan Rahim. Maka jika Allah sering mengulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim dengan namanya, dengan namaku yang penuh kasih sayang kepada semua makhluk, itu beliau ulang-ulang. Berapa kali Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim di Quran? 114 dengan surat An-Naml. Maka guru kami mengatakan minimal kamu punya wirid sehari baca Bismillahirrahmanirrahim 114. Ada yang mau ngamalin? Kalau berani, kalau enggak minimal tiap makan bismillah, minum bismillah, jalan bismillah. Nanti adakah kita bergerak 114 gerakan setiap hari? Ada enggak? Ada? Mungkin lebih. Itulah cara bismillah yang sebenarnya. Bismillah kalau di atas sajadah bismillah itu wirid namanya. Itu enggak keren. Bagus tapi enggak keren. Yang keren itu mau jalan bismillah, mau makan bismillah, ngapain aja bismillah. Mohon maaf, bahkan bercinta pun hal-hal yang paling vulgar menurut orang, yang kata orang yang gak ngerti, itu birahi binatang, ternyata mesti pakai supaya gak disertai syaitan. Ya, ini bapak-bapak pakai bismillah gak? Bismillah kok bisyahwah? Bismillah atau bisyahwah? Berarti syahwatnya syahwat syaitan. Ya.
Ini kalau baca bismillah, tiba-tiba birahinya hilang sama pasangan, berarti birahinya birahi binatang. Baca bismillah, tambah menggebu-gebu kepada kekasih, berarti itu nurnya yang berkasih sayang. Nah ini ilmu orang lama nih. Ilmu orang lama mesti kita hidupkan lagi zaman sekarang biar generasi kita ke depan generasi nuraniyah, rabbaniyah. Amin ya rabbal. Barangkali itu Bapak Ibu, jadi kajian kita intinya pada al-mutahabbun, orang-orang yang saling mencintai. Al-mutahabbun itu orang yang lebur pada rahmat lil alamin, yaitu Rasulullah yang bersifat rahman dan rahim, yang kasih sayangnya tidak hanya kepada seagama, apalagi cuma sepaham, yang beda faham, beda agama pun dia sayang. Siap begitu enggak? Dan ciri-ciri orang yang sayangnya berlebih, dia disakiti, dia tidak balas menyakiti. Itulah Nabi ketika dilempar dengan kotoran, dia tidak melempar dengan laknat. Dilaknat oleh Yahudi, beliau tidak balas melaknat. Kenapa? Kolbunya udah enggak ada tempat untuk membenci dan melaknat. Semoga kita umat Nabi Muhammad SAW diizinkan Allah punya kolbu mirip-mirip begitulah. Amin ya rabbal. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya man qulubana baina isba'in min isba'i. Ya Allah, yang kolbu kami dalam genggaman-Mu. Mohon ya Allah, genggam kolbu kami dengan rahman rahim-Mu. Sehingga kolbu kami penuh dengan rahman rahim-Mu, sehingga kolbu kami memancarkan rahman rahim-Mu, sehingga pikiran kami, lisan kami menerjemahkan dan mengatakan rahman rahim-Mu, sehingga ya Allah kami menirukan Nabi sedikit demi sedikit. Beliau disakiti tetap menyayangi, apalagi ketika disayangi belum membalas dengan kasih sayang lebih besar. Ya Allah yang maha pengasih penyayang, yang kasih sayangnya meliputi alam semesta, meliputi semua hati manusia. Jika ada di kolbu kami kekerasan hati, jika ada di kolbu kami kebencian, mohon detik ini, siang ini Engkau hapus kebencian itu, gantilah dengan kasih sayang. Ya Allah, di dalam pikiran kami, jiwa kami, kolbu kami masih ada wajah-wajah yang kami benci dan kami hina. Mohon ya Allah, gantilah persepsi kami untuk memuliakan dan mencintai mereka semua. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kami tidak sanggup mengubah diri kami. Kami tidak sanggup mengubah jiwa kami. Kami tidak sanggup memendekkan angan-angan kami. Hanya Engkau yang menguasai diri kami. Fawalladzi biyadihi anfusuna, dengan zat yang di tangannya jiwa kami. Ya Allah, mohon bilutfikal khafi, bilutfikal khafi ultuf bina walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah yang maha lembut, dengan kelembutan-Mu ya Allah, genggamlah kami, pandanglah kami, dan semua yang hadir pada siang ini, semua yang mendengarkan kajian ini siang ini, sampaikan ya Allah rasa lembut-Mu kepada mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, nawwir qulubana binuri rahmaniyatik wa binuri rahmatik wa binuri ilmik. Ya Allah, terakhir kami memohon, terangi kolbu kami dengan cahaya rahman rahim-Mu, cahaya ilmu-Mu, cahaya silaturahim-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.